Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang pembaharuan Islam di Mesir. Sebelum saya bahas tentang pembaharuan Islam di Mesir, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembaharuan. Pembaharuan secara etimologi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tajdid, memiliki makna antara lain proses, cara, perbuatan membaharui. Sedangkan menurut Harun Nasution, arti dari pembaharuan merupakan arti dari at-tajdid dalam bahasa Arab sebagai perkembangan modernisme yang terjadi di Barat akibat perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kata lain dari pembaharuan lebih dikenal dan populer dengan kata modernisasi. Kesimpulan dari pengertian pembaharuan Islam yaitu bukan proses yang bertahap yang datang kemudian lebih dari sebelumnya. Maksudnya, agama Islam yaitu agama ajaran yang tidak bisa diganggu-gugat, ajaran yang telah sempurna. Dari dulu hingga sekarang, Islam itu adalah ajaran yang tidak dapat diubah, baik dari segi isinya, peraturannya, maupun dari sistemnya. Jadi, pembaharuan yang dimaksud di sini adalah pembaharuan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita tidak dapat mengubah isi dari Al-Quran, dari pemikiran Islam, tak bisa kita mengganggu-gugatnya. Jadi di sini yang dimaksud dengan pembaharuan yaitu kita menyesuaikan ajaran Islam tersebut dengan perkembangan zaman yang terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembaharuan Islam di Mesir. Latar belakang terjadinya pembaharuan di Mesir yaitu ketika Mesir berada pada kekuasaan Romawi Timur dengan ibu kota Bizantium. Awal mula yang melatar belakangi terjadinya pembaharuan di Mesir adalah karena adanya kedatangan Napoleon Bonaparte yang datang dan dalam 3 tahun langsung menguasai Mesir sejak tahun 1798 Masehi. Ini merupakan momentum baru bagi sejarah Mesir yang membangkitkan dan menyadarkan akan keterbelakangan mereka. Jadi, kedatangan Napoleon tersebut untuk mengubah pola pikir masyarakat Mesir. Napoleon ini membuat pembaharuan. Jadi, untuk membuat pembaharuan tersebut, banyak pasukan yang kuat yang dibawa oleh Napoleon dan ilmuwan ilmuwan juga. Jadi, Napoleon ini adalah seseorang yang berasal dari dunia barat. Menurut Napoleon ini, kenapa harus terjadi pembaharuan? Napoleon ingin Islam
terutama di Mesir terjadi pembaharuan. Karena bagi dia orang Islam itu bukan hanya belajar tentang ilmu agama Islam saja, tetapi juga harus belajar dan mengerti di bidang lain seperti ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Makanya dari kedatangannya tersebut dia ingin mengubah pola pikir bangsa Mesir untuk berada pada kemajuan yang tidak ketinggalan. Karena dia ingin bangsa Mesir ini menjadi bangsa yang pola pikirnya itu berpadu antara Islam dan bidang lainnya itu saling terpadu, yang menghasilkan intelektual yang bagus dan luas. Inilah yang melatar belakangi terjadinya pembaharuan Islam di Mesir. Tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Mesir yaitu yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha yaitu seorang keturunan Turki yang lahir di Kavala Yunani pada tahun 1765. Jadi Muhammad Ali Pasha ini dia melakukan pembaharuan di bidang kemiliteran. Jadi menurutnya meskipun dia melakukan pembaharuan di bidang militer, yang utama yang harus ada yaitu pendidikan. Menurut Ali Pasha, jika suatu negara didasarkan oleh pendidikan, maka negara tersebut akan menjadi suatu negara yang maju. Padahal Ali Pasha ini adalah seorang yang tidak bisa membaca, tapi dia mengetahui bahwa pendidikan yang dapat mengubah segalanya, terutama di bidang yang ingin dia perbaharui. Jadi menurut dia, kemajuan suatu negara itu tergantung kepada pendidikannya. Dan selanjutnya ada At-Tahwi. At-Tahwi yaitu tokoh pembaharuan setelah Ali Pasha. Jadi pemikiran At-Tahwi ini sama dengan Ali Pasha. At-Tahwi belajar dari At-Tahwi ini kecil. Jadi dari kecil At-Tahwi sudah belajar ilmu agama terutama dan ilmu lain di bidang dan ilmu di bidang lain. Jadi maksud dari At-Tahwi ini, At-Tahwi ingin seperti Ali Pasha, ingin menguasai Mesir, kerajaan Mesir, harta, dan seluruh isi Mesir. Jadi sebelum menguasai Mesir, At-Tahwi dari kecil ini sudah belajar bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga setelah dewasa nanti At-Tahwi bisa menguasai Mesir seperti harapannya. Jadi proses At-Tahwi ini untuk menjadi pembaharuan di Mesir, tokoh pembaharuan di Mesir, At-Tahwi belajar dari usianya 16 tahun dengan dibantu oleh keluarga ibunya. Dari usia 16 tahun ini, At-Tahwi belajar sampai 5 tahun. At-Tahwi belajar di Kairo Al-Azhar, di sekolah Al-Azhar. Jadi menurut At-Tahwi ini, dia harus memulai
untuk menjadi pembaharuan harus berilmu pengetahuan yang baik agar dia bisa mengubah pola pikir yang menjadikan pola pikir tersebut dari yang kontemporer atau tradisional menjadi pemikiran yang modern, pemikiran yang menyesuaikan dengan keadaan zaman. Hanya itu pembahasan dari saya. Jadi kesimpulan dari makalah yang saya jelaskan tadi yaitu pembaharuan suatu proses